Namanya tercatat dalam sejarah, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai perampok ulung. Kusni Kasdut, mantan pejuang kemerdekaan yang berubah menjadi buron di era tahun 60-an. Siapa sebenarnya Kusni Kasdut? Dan mengapa ia berani merampok Museum Nasional, tempat menyimpan harta kebudayaan Indonesia? Halo kawan-kawan semua. Jadi udah lama gue nggak bikin cerita pujangga. Terakhir itu gue ngebahas tentang tweets viral yang ada di Twitter. Terus yang ini nih videonya nih. Jadi untuk pembahasan kali ini gue bakal ngebahas tentang seseorang yang dianggap Robin Hood di tahun 60-an. Jadi mau tahu kayak gimana? Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jadi pria ini bernama Kusni Kasdut. Ia lahir tahun 1920 di masa penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai seseorang yang karismatik, keras kepala, dan sangat berani. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Kusni juga ikut sebagai pejuang bersenjata untuk melawan Belanda. Tak hanya itu, Kusni juga aktif sebagai anggota tentara pelajar dan mengikuti beberapa aksi-aksi militer yang ada di Jawa Timur. Namun setelah Belanda hengkang dari Indonesia, kehidupan para pejuang ini berubah drastis nih. Banyak veteran-veteran itu yang gak diakui sama negara, yang hidup dalam kemiskinan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya adalah Kusni Kasdut yang awalnya menjadi pejuang berubah menjadi preman. Di tahun 1950 sampai di tahun 1960, akhirnya Kusni membuat sebuah kelompok kriminal, dari mulai pencurian kecil, perampokan toko emas, sampai perampokan senjata. Metodenya sangat terorganisir dan militeristik. Jadi Kusni itu nggak asal beraksi, jadi semuanya itu dalam hitungannya dia. Sasarannya adalah toko emas, pengusaha, dan truk-truk pengangkut barang. Pada tahun 1961, Kusni Kasdut melakukan perampokan besar. Perampokan ini bisa dibilang kalau sekarang tuh viral lah di media sosial pasti, karena dia ngejalanin perampokan ini menyamar sebagai aparat negara, yaitu sebagai polisi, lengkap dari pakaian sampai atribut-atribut yang dipakai kayak senjata, semuanya lah. Targetnya bukan uang, tapi benda-benda bersejarah seperti mahkota kuno, keris, batu permata, dan lain-lain. Untuk hal tersebut nilainya itu diperkirakan ratusan juta rupiah. Wah, itu kalau misalkan di tahun segitu 1961 ratusan juta tuh sekarang tuh berapa ya? Dan aksi ini akhirnya membuat pemerintah geram dan akhirnya resmi menetapkan Kusni Kasdut sebagai buronan yang paling dicari di Indonesia. Setelah Kusni Kasdut berhasil melakukan perampokan itu semua, pada tahun 1970, akhirnya ia tertangkap di daerah Jawa Timur, tepatnya di Malang. Dan prosesnya juga sangat dramatis nih. Jadi ada baku hantam antara kelompok Kusni Kasdut bersama aparat kepolisian. Gak segan-segan dia juga berani buat nembak langsung para polisi yang menghalangi atau ingin menangkap dia untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas dosa-dosanya tersebut, pengadilan akhirnya menetapkan Kusni Kasdut harus dihukum mati. Ada yang bilang kalau ia dihukum mati itu karena melakukan perampokan besar kemarin di Museum Nasional, atau ada rahasia negara sebenarnya yang Kusni Kasdut ketahui. Cuman ya kita nggak tahu sih itu sebenarnya. Setelah penetapan itu semua, Kusni akhirnya harus menjalani hukuman di penjara Nusa Kambangan. Dan pada tahun 1979, Kusni akhirnya mengidap penyakit paru-paru dan harus meninggal dunia. Tanpa kemewahan, tanpa kemerdekaan.
Kisah Kusni Kasdut menjadi cermin pahit sejarah kita. Pejuang yang tak diberi ruang dalam damai dan negara yang lupa pada perintisnya. Apakah Kusni Kasdut korban keadaan atau memang kriminal sejati? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.